Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today let's discuss about our material. Last meeting there are 10 exercise, there are 10 questions ya. Jadi untuk hari ini kita membahas untuk materi yang bukan materi penilaian yang kemarin, ada 10 soal, kita bahas bareng-bareng, diperhatikan baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis di komen YouTube gitu ya. Oke, untuk nomor 1 di situ. Yang perlu diperhatikan adalah dalam sebuah soal pasti ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Kita lihat di situ. Ada kata the proper expression. Proper itu adalah tepat, sesuai. Jadi ekspresi yang sesuai itu apa untuk mengisi titik-titik yang ada di dialog di atas. Nah, yang kedua, lihat responnya. I don't know. Ibu yakin kalian tahu lah. I don't know, saya nggak tahu. Ya nggak tahu. Itu maksudnya. It depends. Depends itu tergantung. On what you ask. Tergantung kamu minta tolongnya apa. Bisa dikira-kira ya. Pertanyaannya yang mau diisi itu apa. Jawabannya mau diisi itu apa. Kalau misalkan responnya nggak tahu. Tergantung kamu mau minta tolongnya apa. Oke, kita lihat yang A. Ibu bantu mengartikan, nanti silakan dijawab, dikira-kira. A. Help me move this bag. Tolongin, bantu saya untuk memindahkan tas ini. Sesuai apa enggak ya? Kemudian yang B. Would you mind, diperhatikan. Would you mind itu adalah tidak bisa diartikan satu persatu. Jadi would you mind itu artinya adalah apakah kamu keberatan. Apakah kamu keberatan membantu saya? Kemudian yang C, let me, izinkan saya membantumu. Itu maksudnya. Yang D, can I help you? Itu sudah umum ya, sudah tahu maksudnya apa. Ada yang bisa saya bantu, dapat saya membantu kamu. Kemudian yang E, saya bisa membantumu membuat catatan ini. Kira-kira kalau melihat artinya, respon yang sesuai itu jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah B. Gitu ya. Kenapa? Karena yang B itu kan maksudnya kamu keberatan bantu aku enggak? Kemudian yang B, I don't know, ya nggak tahu, tergantung kamu minta tolongnya apa. Oke ya, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah B. Itu. Kalau misalkan kenapa tidak A, tidak C, tidak D, tidak E, ya kalau misalkan kita mau menyambungkan juga tidak pas gitu. Contoh yang A misalkan, bantu saya memindahkan tas ini. Nggak tahu, tergantung kamu mau tolongnya apa. Kan tidak pas. Itu salah satu contoh aja ya. Oke, sekarang yang kedua. Sama, di situ petunjuknya adalah the proper expression. Proper itu tadi apa ya? Sesuai ya. Expression sesuai itu apa? Kalau misalkan kita lihat responnya itu yang ada di titik-titiknya itu adalah sure. Boleh, mau berarti maksudnya ya. Nah, yang can you lend me a hand itu kan maksudnya meminta tolong. Intinya meminta tolong. Kemudian yang B responnya adalah menyetujui. Mau. Nah, maka respon yang tepat adalah kalau melihat dari arti, kalau yang A artinya bagaimana saya bisa membantu kamu. Kalau yang B, bagaimana kamu bisa meminjam tanganku. Kemudian yang C, kenapa. Yang D, kapan kamu bisa membantuku. Yang E, siapa yang bisa membantu kamu. Nah, kalau dilihat di artinya kita bisa menyimpulkan bahwa nomor 2 itu jawabannya adalah apa ya? Jawabannya adalah A. How can I help you? Bisa bantu aku nggak? Boleh. Bantu apa? Maksudnya kayak gitu. Kita lanjut
Nomor selanjutnya di situ ada petunjuknya. Petunjuknya adalah sama, the proper. Proper itu berarti yang sesuai. Kita lihat di responnya. Yes, I'm lost on the way to ABC Mall. Ya, saya nggak tahu jalan ke ABC Mall. Bisa bantu saya nggak, mas, kayak gitu. Berarti kan yang A itu adalah kira-kira kalau jawabannya ya saya kehilangan atau saya tidak tahu arah ke ABC Mall, maka kita bisa memastikan bahwa ekspresi yang diminta untuk dialog A itu adalah menawarkan. Nah, you look confused, menawarkan. You look confused, confused itu adalah bingung. Kalau kita lihat di A, B, C, D, yang masuknya menawarkan adalah jawabannya yang A itu maksudnya meminta, kemudian yang C juga sama, D itu menanyakan waktunya, kemudian yang E itu kan yang tanya B, tapi kalau misalkan yang E ditaruh di titik yang A maka kurang pas. Jadi jawabannya adalah B. I wonder if you need any help. Itu maksudnya. Ya intinya adalah kamu kayaknya butuh bantuan, kamu ada yang perlu dibantu itu. Kemudian yang keempat, kita lihat petunjuknya adalah suitable response. Suitable response sama, suitable itu ya proper, sesuai, pas itu apa, respon yang pas itu apa, kita lihat. Karena ini materinya offering help ya, semuanya kaitannya dengan offering help gitu ya. Coba kalau kita lihat di situ, do you need some help to carry the apples? Apakah kamu membutuhkan bantuan untuk membawa apel itu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau kita lihat di A, B, C, D-nya, A, I don't know, saya tidak tahu. Kemudian yang B, why, kenapa. Kalau yang C, of course, that's very kind of you. Boleh, kamu baik sekali. Yang D, I will help you, saya akan membantu kamu. Yang E, goodbye. Maka jawaban yang tepat adalah ya, dia menerima bantuan, maka jawabannya adalah C. Kita lanjut. Oke, nomor 5. Di situ petunjuknya adalah suitable sama. Nah, di sini you look so busy. Kamu kelihatannya sibuk, titik-titik. No, thank you. I can handle them. Enggak, terima kasih. Saya bisa mengatasi sendiri. Saya nggak perlu bantuan maksudnya. Kalau jawabannya no, thank you, berarti otomatis kan menawarkan ya. Di situ titik-titiknya adalah menawarkan. A, B, C, D, E yang maknanya menawarkan adalah B atau C. Jawabannya adalah B. Ya, kenapa? Karena kenapa tidak C? Karena ada kata help-nya, tapi kok bukan C? Karena do you want to help me itu maksudnya adalah justru Rona yang meminta bantuan Mary, sementara maksudnya adalah Rona menawarkan bantuan ke Mary. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut yang keenam. Coba di situ petunjuknya adalah underline. Underline itu adalah garis bawah. Under itu bawahnya, line itu garis. Garis bawahnya would you like me, itu garis bawah itu maksudnya apa? Would you like me itu apa? Ekspresi apa? Would you like me beda ya dengan would you like to, dengan would you like me. Kalau would you like to itu lebih ke menawarkan. Bukan, kalau would you like to itu lebih ke would you like to, itu meminta tolong maksudnya. Kemudian kalau would you like me itu maksudnya menawarkan. Ingat-ingat ya, kalau would you like to itu lebih ke meminta pertolongan. Kalau would you like me itu menawarkan. Itu bedanya. Would you like to meminta, would you like me menawarkan. Maka nomor 6 jawabannya adalah
offering help. Oke. Lanjut untuk yang nomor 7, nomor 7. Sama di situ itu petunjuknya adalah underline. Underline kata of course, dear. Of course itu sama saja dengan yes, sure. Maka kalau of course itu berarti maksudnya adalah ya, accepting help. Oke, kita lanjut nomor 8. Di situ petunjuknya adalah complete the dialogue above with right expression. Complete berarti disuruh melengkapi ya. Nah, di situ disuruh melengkapi dengan pertanyaan menggunakan kata will. Gampang ya harusnya ya, kalau misalkan ada pertanyaan menggunakan kata bantu kayak do, ya berarti jawabannya tinggal menyesuaikan do. Nah, kebetulan di situ ada kata will you give me that book. Nah, will you, akankah kamu, maukah kamu memberikan saya buku itu. Nah, kemudian sure, tentu berarti dia mau gitu. Kalau dia mau ya berarti jangan cari jawaban yang ada no, yang ada don't, yang seperti itu, yang ada not, yang jangan memilih jawaban yang ada not-nya, yang ada don't-nya. Ya, kita bisa melihat di situ. Karena sure itu ya mau, itu mau menolong. Kalau not itu kan tidak itu. Yang ada not-nya itu adalah A sama D. Oke, berarti tinggal B, C sama E. Nah, kita lihat lagi, kembali lagi. Di situ menggunakan will. Maka jawabannya ya harus ada will-nya gitu. Jadi jawabannya adalah C, betul. Kita lanjut untuk nomor 9. Oke, petunjuknya adalah underline words. Underline itu garis bawah. Nah, garis bawah itu menunjukkan apa sih? Yes, please. Nah, itu kan pertanyaannya, do you need any help? Butuh bantuan enggak? Apakah kamu butuh bantuan? Jawabannya ya. Ya, yes, itu kan ya. Berarti dia meminta bantuan. Dia menerima bantuan. Menerima bahasa Inggrisnya adalah accept. Nah, di situ accept ada dua, B sama C. Kalau apology itu adalah permintaan maaf, maka jawabannya adalah B. Tuh. Yang terakhir, oke, untuk nomor 10 terakhir kita lihat di situ petunjuknya adalah appropriate question. Appropriate itu tadi sesuai ya. Jadi pertanyaannya sesuai. Kalau responnya adalah thank you for your kindness but I can do it myself, itu apa gitu. Kita diartikan dulu. Thank you for your kindness itu maksudnya ya terima kasih gitu. Terima kasih atas kebaikannya, tapi saya bisa melakukan itu sendiri. Pertanyaannya apa ya? Kalimatnya apa ya kalau misalkan responnya seperti itu? Berarti kan menawarkan gitu ya, menawarkan bantuan, cuman memang responnya dia tidak mau dibantu karena bisa melakukan sendiri. Kalau kita lihat di artinya, coba kalau untuk yang A, kita bisa melihat gini, shall I help you with? Intinya adalah, bolehkah saya membantu kamu? Kemudian kalau yang B, could I ask for your help? Dari situ kan kita bisa melihat, bisakah saya meminta bantuanmu? Diperhatikan ya. Kemudian yang C, is it okay if you do it yourself? Apakah oke saja jika kamu melakukan itu sendiri? Padahal responnya adalah menunjukkan Brian itu menawarkan bantuan gitu ya. Kalau yang D menanyakan, kamu lagi apa? Itu boleh tahu nggak? Maka kita bisa menyimpulkan jawaban yang lebih tepat adalah A. Ya betul. Kenapa? Bedanya itu tadi, kalau shall I help you itu ya bolehkah saya membantu kamu? Kalau yang B malah meminta bantuan.